Saya akan melanjutkan materi mata kuliah komunikasi interpersonal di bagian bab ke-6. Di sini kita akan membahas tentang teori-teori dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi. Definisi: komunikasi organisasi sebagai salah satu bidang kajian ilmu komunikasi selalu menjadi fenomena aktual untuk didiskusikan sejalan dengan semakin banyaknya tantangan dan persoalan organisasi itu sendiri. Globalisasi yang sedang melanda seluruh aspek kehidupan akhir-akhir ini telah mengharuskan setiap manusia termasuk lembaga atau organisasi. Kedua, konsep komunikasi. Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi sebagaimana yang telah diuraikan, maka kita dapat memberi bahasa pematang komunikasi organisasi secara sederhana, yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam organisasi. Kemudian proses komunikasi. Dalam daerah tertentu, paling tidak kita mengenal memahami komunikasi dari dua perspektif, yaitu perspektif kognitif dan pelaku komunikasi. Setelah kita memahami pengertian komunikasi dari dua perspektif yang berbeda, kita mencoba melihat proses komunikasi dalam suatu organisasi. Kemudian, fungsi komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, baik yang berkomunikasi komersial maupun sosial, untuk komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi. Fungsi yaitu yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif ini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperbaiki informasi yang lebih banyak, lebih sedikit, dan tepat waktu. Kemudian, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian, fungsi normatif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang mengungkapkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kemudian memahami komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindakan berbagi informasi dan gagasan. Kemudian kekuasaan dalam organisasi. Orang-orang yang berada pada puncak pimpinan suatu organisasi. Kemudian pendekatan dalam komunikasi. Sosiologi Amirai Evoni mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat organisasi. Kita dilahirkan dalam organisasi dan dididik dalam suatu organisasi pula, serta sebagian besar dari kita menghabiskan mayoritas hidupnya dengan bekerja untuk organisasi.